Selamat pagi siswa-siswi calon peserta didik SMK Negeri 4 Negara. Hari ini saya guru BK SMK Negeri 4 Negara. Sebelum menyampaikan materi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi ini adalah biodata saya. Jadi nama saya adalah Lia Agustina SPD. Tempat tanggal lahir saya Gilimanuk 12 Agustus 1987. Alamat saya berada di Jalan Sadar 1 Lingkungan Arum Barat Gilimanuk. Adapun jabatan saya di sini sebagai guru BK, kemudian koordinator BK di SMK Negeri 4 Negara, ketua MGBK SMK Kabupaten Jemberana, dan bendahara MGBK SMK Provinsi Bali. Pendidikan saya S1 Bimbingan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Nomor HP saya sudah tertera, jadi silahkan bagi kalian mungkin yang ingin menyimpan nomor ibu, jadi boleh kalian simpan. Selanjutnya, jadi hari ini ibu akan memberikan materi tentang tata tertib siswa di SMK Negeri 4 Negara. Nah, jadi tata tertib ini merupakan hal yang sangat penting yang harus kalian tahu dan harus kalian ikuti selama kalian menjadi siswa di SMK Negeri 4 Negara. Nah, kita langsung saja untuk melihat tata tertibnya apa saja yang harus kalian tahu dan wajib kalian ikuti. Jadi yang pertama ada ketentuan masuk sekolah. Jadi semua siswa nanti ketika kalian sudah masuk mengikuti proses pembelajaran di SMK, jadi kalian harus hadir di sekolah 15 menit sebelum tanda bel dimulai. Nah, kemudian untuk siswa yang datang terlambat setelah tanda bel tidak diperkenankan untuk masuk kelas sebelum melaporkan diri dan mendapatkan izin dari guru piket. Kemudian yang kedua ada tentang ketentuan tidak masuk sekolah. Nah, jadi ini ada ketentuan seperti yang kalian bisa lihat di slide yang ibu tampilkan. Jadi yang pertama, jika kalian tidak hadir karena sakit. Nah, jadi kalau misalnya kalian sakit, kalian harus menyertakan surat keterangan sakit dari dokter atau keterangan sakit dari siswa yang ada sepengetahuan dari orang tua. Kemudian kalau misalnya yang kedua, jika kalian sakit mendadak, jadi orang tua wajib melaporkan ketidakhadiran kalian melalui pihak sekolah. Nah, ini mungkin bisa diwakilkan kepada wali kelas. Ya, kemudian kalau misalnya tidak hadir karena upacara adat, nah jadi kalian harus meminta izin melalui orang tua 3 hari sebelum kegiatan upacara itu diadakan. Nah, jadi harus mengkonfirmasi kepada wali kelas. Kemudian kalau kalian tidak masuk sekolah, itu batas maksimalnya hanya 3 hari. Jadi kalau misalnya lebih dari 3 hari, kalian wajib orang tua menyampaikan kepada wali kelas. Kemudian kalau misalnya kalian tidak hadir tanpa keterangan, jadi itu dianggap alpa, ya. Kemudian apabila ada siswa yang secara 3 hari lebih tidak hadir ke sekolah, maka nanti kami dari pihak BK dan juga wali kelas akan mengadakan kunjungan rumah. Kemudian jika keluar sekolah, nah jadi yang pertama, anak-anak tidak diperbolehkan untuk keluar sekolah selama jam sekolah, ya, kecuali misalnya ada sakit atau keperluan mendesak atas seizin guru piket di hari tersebut. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada keperluan tertentu untuk keluar sekolah, maka kalian harus meminta surat izin, meminta izin kepada guru piket, dan guru piket tersebut menandatangani surat izin yang kalian buat. Kemudian kalau misalnya kalian izin terencana, misalnya ada upacara adat, nah jadi sebelumnya kalian harus membawa surat pernyataan atau surat pengantar dari orang tua, atau minimal orang tua menghubungi wali kelas. Misalnya nanti jam 10 anak saya permisi karena ada upacara ngaben atau ada upacara pernikahan. Jadi orang tua harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada wali kelas. Jadi ketika kalian nanti minta surat izin pada guru piket, sudah ada konfirmasi terlebih dahulu melalui wali kelas. Nah, kemudian untuk alasan fotokopi, laminating, membeli alat tulis dan lain sebagainya itu tidak diperkenankan.
Selanjutnya tentang dispensasi. Nah, ini dispensasi seperti yang sudah kalian lihat di layar ya. Jadi ini tidak semua anak, jadi hanya beberapa anak saja biasanya yang memiliki kepentingan, misalnya mengikuti perlombaan atau tugas-tugas yang berkaitan dengan sekolah yang membutuhkan izin keluar. Kemudian ada hak siswa. Nah, jadi apa saja yang menjadi hak kalian selama di SMK Negeri 4 Negara? Yang pertama, kalian berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Yang kedua, berhak mendapatkan pelayanan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang keempat, berhak untuk berpartisipasi dalam upaya memajukan sekolah. Selanjutnya, apa saja yang menjadi kewajiban kalian sebagai siswa? Yang pertama, jadi wajib mengikuti upacara bendera setiap pada hari Senin dan pada hari-hari nasional tertentu. Kemudian hadir di sekolah dan mengikuti pelajaran sesuai dengan ketentuan yang diatur. Jadi sesuai dengan jadwal. Kalau sudah waktunya sekolah, sekolah. Tidak ada lagi yang dari rumah sekolah tetapi sampai di sekolah tidak sampai di sekolah, ya. Kemudian wajib mentaati tata tertib. Kemudian ikut aktif dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 10K. Kemudian bertanggung jawab terhadap pemeliharaan gedung, mobiler, dan halaman inventaris sekolah. Nah, ini yang biasanya sering dilakukan oleh anak-anak. Jadi kalian tidak boleh merusak segala sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Seperti contoh yang biasa kalian lakukan adalah mencoret-coret bangku dan meja. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan. Apalagi sampai merusak pintu dan lain sebagainya. Kemudian yang lain, berlaku sopan dan selalu menjaga nama baik sekolah, memberi salam kepada guru, staf tata usaha, dan tamu sekolah. Jadi kalian begitu masuk di sekolah ini sudah dibiasakan dengan 5S ya, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi setiap kalian bertemu dengan guru, dengan pegawai, atau dengan siapapun, kalian wajib untuk mengucapkan salam, Om Swastiastu, atau minimal selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki alat dan fasilitas belajar sesuai dengan ketentuan kebutuhan yang ada, kemudian menyimpan buku rapor dan mintakan tanda tangan orang tua atau wali. Nah, itu sudah biasanya kita lakukan di setiap semester pada saat setelah kita melaksanakan pembagian rapor. Nah, kemudian menempatkan sepeda motor di tempat parkir yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi untuk tempat parkir nanti kalian akan disampaikan di mana-mana saja lokasi parkir kalian. Jadi kita punya lahan yang cukup luas dan tempat parkir yang sangat memadai. Jadi nanti sudah ada kelompoknya masing-masing. Jadi parkir kelas 10 di mana, kelas 11 di mana, kelas 12 pun di mana. Itu sudah diatur. Kemudian wajib mengikuti salah satu program pengembangan diri. Nah, seperti yang sudah disampaikan kemarin oleh Wakakurikulum, jadi ada beberapa pengembangan diri yang ada di SMK Negeri 4 Negara. Jadi kalian wajib mengikuti salah satu pengembangan diri pilihan dan satu pengembangan diri yang wajib. Jadi kalau yang wajib itu adalah pramuka, yang satu lagi kalian bisa pilih sesuai dengan bakat dan minat kalian masing-masing. Kemudian wajib membawa kartu siswa. Kartu siswa ini adalah kartu pelajar. Nanti kalian akan diproses, kemudian kalian akan memiliki kartu identitas yang biasa disebut dengan kartu pelajar. Nah, itu wajib dibawa setiap hari. Kemudian mengikuti persembahyangan sesuai jadwal yang diatur. Jadi ketika kalian pagi sebelum mulai jam pelajaran, kita akan kumpul bersama, melakukan persembahyangan bersama, dan pada saat jam 12 siang nanti ketika ada pemandu dari OSIS dan dari perwakilan kelas yang akan memandu persembahan bersama. Kemudian mengikuti kegiatan PKL. Nah, PKL ini wajib bagi anak-anak SMK. Jadi untuk di SMK 4 Negara, nanti PKL ini akan dilaksanakan pada saat kalian sudah menginjak ke kelas 11 ya. Jadi yang PKL akan ditempatkan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kemudian wajib memelihara persatuan dan rasa kekeluargaan di antara siswa. Nah, jadi kalian tidak boleh saling membentuk geng, kelompok-kelompok, atau misalnya kalian saling bertengkar satu yang lain, misalnya untuk memperebutkan sesuatu. Nah, jadi kita harus bisa menjalin kekeluargaan yang sangat erat, karena kekeluargaan kita di SMK 4 ini sangat-sangat baik sekali. Baik itu kelas 10 dengan kelas 11, kelas 11 dengan kelas 12, begitu juga dengan seluruh keluarga besar SMK Negeri 4 Negara. Kemudian wajib berpenampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
kemudian memelihara kebersihan lingkungan sekolah. Nah, jadi karena kita merupakan SMK Negeri 4 Negara ini sudah menjadi sekolah adiwiyata nasional, jadi kita memiliki kewajiban untuk menjaga sekolah kita agar tetap bersih sehingga tercipta suasana yang nyaman. Kemudian, nah ini larangan. Jadi larangan yang perlu kalian perhatikan selama kalian menjadi siswa di SMK Negeri 4 Negara. Yang pertama adalah meninggalkan kelas atau sekolah saat jam sekolah berlangsung kecuali atas izin guru piket. Nah, jadi kalau misalnya ada siswa yang pada saat jam pembelajaran kemudian dia berada di kantin atau mungkin dia berada di sekitar lingkungan sekolah, nah itu merupakan suatu pelanggaran. Ya, kemudian menerima tamu, misalnya dikunjungi oleh pacar atau dikunjungi oleh saudara, keluarga tanpa seizin dari pihak sekolah. Ya, jadi kalau misalnya memang ada yang berkunjung, silahkan datang, kemudian meminta izin untuk bertemu dengan siapa. Jangan sembunyi-sembunyi di parkiran atau mungkin di kebun belakang dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan HP di luar jam pembelajaran di kelas. Nah ini, jadi selama kegiatan pembelajaran, jadi karena pembelajaran kita bersifat online, jadi siswa diperbolehkan untuk menggunakan HP. Hanya saja pada saat jam istirahat itu tidak diperkenankan. Jadi HP hanya boleh digunakan pada saat jam pelajaran dimulai. Ketika tidak jam pelajaran atau misalnya pada saat istirahat, jadi siswa tersebut tidak diperkenankan untuk menggunakan HP atau istilahnya untuk main game atau mungkin chat dengan teman dan lain sebagainya. Jadi HP hanya digunakan pada saat proses pembelajaran. Kemudian ini, membawa dan merokok di dalam dan di luar kelas. Nah, karena kita adalah sekolah kesehatan, jadi memang merokok itu merupakan hal yang sangat-sangat bertentangan sekali dan walaupun ibu tahu mungkin di antara kalian juga mungkin memang ada dan ada yang memang tidak. Jadi apapun itu di sekolah manapun ibu yakin pasti tindakan ini sangat tidak diperbolehkan. Jadi untuk merokok, kemudian seperti yang memakai minum minuman keras juga, terus kemudian menonton film porno dan lain sebagainya, atau mungkin berpacaran di sekolah. Nah, jadi itu sangat kami tidak perbolehkan dan itu merupakan suatu pelanggaran. Kemudian mengganggu jalannya pelajaran di kelasnya sendiri ataupun di kelas lain. Misalnya intip-intip di jendela, kemudian teriak-teriak di depan kelas. Nah, itu sangat mengganggu. Kemudian dilarang berada di tempat parkir. Nah, jadi kalau kalian pada saat jam istirahat, kemudian kalian nongkrong-nongkrong di tempat parkir, nah itu merupakan suatu pelanggaran ya. Jadi kalian tidak boleh. Jadi ke tempat parkir hanya pada saat pagi dan pada saat kalian pulang sekolah. Kemudian menggunakan pakaian di luar ketentuan sekolah, kemudian pulang mendahului tanpa sepengetahuan izin sekolah, istirahat di luar sekolah. Nah, biasanya ada kalau misalnya anak-anak sering keluar sekolah karena untuk membeli makanan di luar sekolah. Nah, itu sangat tidak dibolehkan. Nah, itu merupakan suatu pelanggaran dan nanti kalau misalnya kalian ketahuan ada yang keluar tanpa seizin guru piket atau dari seizin satpam, nah nanti pasti akan diberikan sanksi khusus untuk anak-anak yang melanggar tersebut. Kemudian berkata kasar atau tidak sopan terhadap guru dan staf sekolah. Nah, jadi ini ya yang ibu lihat kecenderungan anak-anak sekarang itu, jadi banyak anak-anak yang terkadang menganggap gurunya itu bukan sebagai orang yang dituakan, tetapi lebih sebagai teman. Nah, contoh saja misalnya ketika kita memberikan pesan, nah ini yang sering ibu lihat. Jadi ketika kita memberikan pesan kepada anak-anak lebih sering menjawab oke. Nah, oke bu, oke pak. Nah, hal-hal seperti itu memang tidak salah, tetapi kurang pantas untuk disebutkan anak-anak kepada guru atau wali kelas atau orang yang lebih tua. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita menerima pesan, nah kalau misalnya menjawab, minimal menjawab iya bu, iya pak, atau nggih. Nah, dengan kata-kata yang dirasa lebih sopan ya. Jadi apalagi untuk menghina, ibu itu terlalu begini misalnya, atau bapak itu terlalu begini gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalian harus bisa membiasakan sikap yang baik, sikap yang sopan, karena nantinya pada saat praktek kalian akan menghadapi manusia, kalian akan menghadapi orang. Nah, jangan sampai nanti orang tersebut
merasa tidak nyaman terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian berpakaian tidak senonoh, memakai make up dan aksesoris yang berlebihan. Misalnya kalian memakai rok yang terlalu pendek, kemudian baju yang terlalu ketat sampai mungkin untuk yang putri payudaranya sampai menonjol. Nah, hal-hal tersebut sangat tidak diperbolehkan di sekolah ini. Kemudian menata rambut di luar ketentuan yang ada, mengecat rambut, misalnya yang mengikuti tren zaman sekarang mengecat rambutnya dicat warna merah, warna kuning dan lain sebagainya. Jadi untuk cat rambut dan kuku, jadi itu sangat tidak diperbolehkan di sini. Kemudian menindik bagian-bagian tubuh tertentu, entah itu telinga, entah itu lidah atau bagian-bagian yang lain. Kemudian memakai tato, itu juga tidak boleh. Kemudian berada di luar kelas saat pembelajaran berlangsung, kemudian menjadi anggota perkumpulan geng. Nah, seperti ini. Kemudian menitipkan atau memakai kendaraan. Nah, ini yang masih sering terjadi anak-anak yang berada di SMK 4. Jadi beberapa anak-anak memang masih sering ibu lihat menitipkan kendaraan di rumah-rumah warga di sekitar sekolah. Nah, jadi kalau misalnya kita setiap pagi kita memiliki satgas ya, ada dari OSIS dan juga dari kita di BK dan juga kesiswaan. Jadi kita akan memperhatikan anak-anak yang memarkir kendaraannya di luar dari lingkungan sekolah. Nah, biasanya kami pasti akan memanggil siswa tersebut dan meminta siswa tersebut untuk membawa kendaraannya kembali ke sekolah. Ya. Kemudian menggunakan laptop atau notebook di luar kepentingan. Nah, misalnya pada saat kalian menggunakan laptop hanya untuk menonton film misalnya, atau menonton film-film yang dilarang, atau membuka situs-situs yang dilarang. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan. Kemudian melakukan tindakan asusila ataupun tindakan antisosial. Nah, misalnya yang asusila tadi mungkin ada yang punya pacar sampai berciuman atau sampai berpeluk-pelukan. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan ya. Atau misalnya bertengkar. Antisosial itu contohnya adalah misalnya bertengkar dengan teman yang beda kelas atau bertengkar dengan kakak kelas, mungkin karena rebutan sesuatu. Ya, itu sangat kita tidak bolehkan di sekolah. Kemudian membawa dan menggunakan alat musik saat jam pembelajaran berlangsung. Jadi kalau misalnya pada saat guru mengajar di kelas, kecuali memang ini ada pelajaran seni yang memang materinya adalah musik, jadi kalian tidak diperbolehkan. Misalnya ada gurunya menjelaskan tentang struktur kalimat, terus kemudian kalian enak-enak main gitar di kelas. Nah, itu semua tidak boleh. Kemudian membawa senjata tajam, nah itu juga ya, jadi tidak boleh. Kemudian menggunakan headset. Nah, jadi anak-anak banyak yang ibu lihat sering membawa headset, entah itu untuk mendengarkan musik atau apa, tapi penggunaannya sangat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi hal itu tidak kami perbolehkan. Nah, ini yang penting. Jadi ketentuan tentang penggunaan pakaian. Nah, jadi bisa diperhatikan. Yang pertama ini untuk jurusan asisten keperawatan. Jadi untuk asisten keperawatan itu warna baju jurusannya adalah coklat. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan. Kalian bisa lihat sendiri perbedaan putra dan putri. Ya, jadi untuk hari Senin baju lengan pendek untuk putra, baju lengan pendek warna putih, celana abu-abu. Ya, nah ketentuannya ini bisa kalian lihat sendiri. Kemudian untuk hari Selasa itu adalah baju jurusan lengkap. Kemudian hari Rabu itu baju endek, lengan pendek dan bawahan putih. Hari Kamis itu adalah pakaian adat. Hari Jumat itu adalah baju pramuka. Nah, untuk ketentuannya bisa kalian lihat sendiri untuk asisten keperawatan. Untuk yang putri juga sama. Ketentuannya sudah ada di sini. Ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian untuk jurusan farmasi, jadi jurusan farmasi itu baju jurusannya adalah warna biru. Ketentuannya hampir sama dengan perawat, hanya saja berbeda warna dari pakaian. Jadi hari Senin tetap sama, baju putih abu-abu. Bagaimana ketentuannya sudah bisa kalian lihat sendiri di slide yang Ibu tampilkan. Kemudian hari Selasa baju jurusan, hari Rabu baju endek, hari Kamis menggunakan pakaian adat Bali, dan hari Jumat menggunakan pakaian pramuka. Ya, begitu juga yang putri sama. Kemudian jurusan perhotelan. Nah, jurusan perhotelan ini baju jurusannya berbeda, jadi ada hitam dan putih. Nah, jadi untuk hari Senin sama, jadi semua anak, semua jurusan untuk hari Senin tetap sama. Jadi pakaiannya adalah putih abu-abu dan menggunakan jas lengkap dengan topi dan dasi, karena biasanya hari Senin kita selalu mengadakan upacara bendera.
Kemudian hari Selasa baju jurusannya lengkap, baju hitam dengan baju putih dengan rompi hitam. Kemudian hari Rebo baju ende, hari Kamis pakaian adat, dan hari Jumat adalah pakaian pramuka. Jadi untuk ketiga jurusan ini yang membedakan hanya baju jurusannya saja. Jadi pada saat hari Selasa, sisanya hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat kalian seragamnya sama semua ya. Nah, jadi ini sudah bisa kalian lihat ada yang putra dan yang putri. Kemudian ini tentang ketentuan umum, pakaian umum. Jadi ada pakaian olahraga. Nah, pakaian olahraga ini digunakan pada saat hari Jumat dan sesuai dengan jadwal pelajaran olahraga di kelas masing-masing. Nah, jadi untuk di hari Jumat itu nanti biasanya kita selain menggunakan pakaian pramuka, nanti ada beberapa waktu kalian akan diberikan pengumuman bahwa untuk di hari Jumat itu kalian akan menggunakan pakaian olahraga. Nah, nanti di hari Jumat itu pada pagi hari sebelum pelajaran dimulai kita akan melaksanakan yang namanya Jumat berseri. Ya, jadi kita akan melakukan olahraga, kemudian kita akan melakukan pembersihan. Nah, setelah itu baru kegiatan pembelajaran akan dimulai. Kemudian digunakan pada saat-saat kegiatan tertentu dari institusi dari pihak sekolah. Nah, misalnya ada jadwal kerja bakti karena persiapan kita untuk menghadapi suatu lomba. Nah, jadi pakaian olahraga itu suatu waktu bisa saja digunakan. Kemudian tanda atribut. Nah, tanda atribut itu ada OSIS. Nah, badge OSIS itu sudah langsung menempel di baju putih yang kalian dapat. Kemudian tanda lokasi sekolah juga langsung. Kemudian ada nama siswa dipasang di dada sebelah kanan. Nah, jadi nama siswa pasang itu kalau untuk di baju putih abu-abu dia itu terbuat dari kain. Jadi kalian sudah langsung dijarit. Jadi kalian harus menjahit nama kain tersebut. Kemudian ada lagi satu nama yang nama lepas. Nah, jadi nama lepas itu bisa kalian gunakan pada saat kalian menggunakan pakaian ende, pakaian jurusan sesuai dengan nama kalian masing-masing. Kemudian ada logo sekolah. Nah, logo sekolah itu nanti ada yang lepas, ada seperti pin lepas. Nanti kalian akan ditunjukkan pada video yang akan ditampilkan setelah penayangan video ini. Dan juga ada pin logo SMK. Nah, itu tadi yang Ibu sebutkan tadi, pin lepas ya. Jadi untuk di pakaian endek dan pakaian jurusan. Oke, kemudian yang lain-lain. Jadi ini terkait dengan pakaian adat. Nah, jadi khusus untuk hari purnama dan tilem, jadi kalian menggunakan pakaian adat Kepura tanpa terkecuali. Nah, ini untuk purnama tilem. Jadi untuk yang putri dan yang putra, pakaian adatnya yang atasannya adalah berwarna putih. Jadi yang putri menggunakan kebaya putih, yang putra juga menggunakan baju berwarna putih. Ya, kebaya putih, lengan panjang dan kamben panjang menyentuh mata kaki dan bukan kamben jadi. Untuk perempuan itu tadi baju kebaya putih dan kamben yang menutupi mata kaki. Kemudian untuk yang putra, kemeja putih berkerah dengan saputan dan udeng putih atau kuning untuk laki-laki. Dan bagi umat yang lain menyesuaikan dengan siswa yang beragama Hindu. Jadi untuk yang umat beragama lain kalian harus menyiapkan 2 buah kebaya. Jadi kebaya yang pertama adalah kebaya yang untuk hari Kamis adalah kebaya berwarna merah. Kemudian yang khusus untuk purnama tilem ada kebaya yang warna putih. Jadi itu yang perlu kalian siapkan. Yang putra juga seperti itu. Yang putra juga yang pertama untuk hari Kamis itu atasannya adalah kemeja yang bernuansa merah. Kemudian dengan kemeja yang putih khusus untuk purnama dan tilem. Kemudian pada saat pengembangan diri nanti pakaiannya menyesuaikan tergantung dari pembina ekstrakurikuler masing-masing. Kemudian ada lagi nanti akan ada baju kelas. Jadi baju kelas harus memuat identitas sekolah. Nah, biasanya baju kelas ini digunakan pada saat kita menjelang Skanepa Internal Competition atau SIC. Jadi ini biasanya diisi pada saat menjelang akhir dari semester 1. Nah, jadi nanti kalian ada baju kelas, mungkin kalian juga di SMP juga sudah pernah membuat baju kelas. Nah, ini ketentuannya. Kemudian, nah ini penampilan, terkait dengan penampilan. Kalau tadi kita membahas tentang pakaian, jadi sekarang penampilan. Jadi untuk penampilan di SMK Negeri 4 Negara, ini kita akan lihat seperti yang Ibu sudah tampilkan. Jadi untuk yang putra,
Rambut pendek dan rapi tanpa poni. Jadi tidak ada yang rambutnya menggunakan poni atau panjang atau disemir, terutama melewati alis yang di bagian depan. Jadi boleh memakai model 321. Nanti langsung bilang sama tukang cukurnya bahwa modelnya adalah 321. Kemudian tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan dan wajib menggunakan jam tangan dengan detik. Ya, jadi jam tangan dengan detik itu artinya bukan yang digital. Nah, fungsinya adalah nanti pada saat kalian praktek, kalian harus menghitung denyut nadi dan juga melihat waktu. Jadi kalian harus menggunakan jam tangan, ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian untuk yang putri. Untuk yang putri ada beberapa ketentuan. Jadi untuk yang pertama, hari Senin rambut dijalin rapi, dijalin satu, kemudian dijalinnya sampai ujung, kemudian menggunakan pita warna putih. Nah, kemudian untuk hari Selasa pada saat menggunakan pakaian jurusan, jadi untuk semua jurusan ya, jadi untuk yang putri rambut disanggul rapi dengan menggunakan arnet dan jepit warna putih bagi jurusan farmasi dan keperawatan, dan warna hitam untuk jurusan perhotelan. Nah, jadi nanti bagaimana contohnya nanti kalian bisa lihat di video selanjutnya. Kemudian untuk hari Rabu, rambut dijalin rapi sama seperti hari Senin. Jadi dijalin rapi, diikat satu, kemudian dijalin sampai ujung dan menggunakan pita warna putih. Untuk hari Kamis itu bebas dalam arti bebas tetapi tetap diikat rapi dan disesuaikan dengan kondisi rambutnya. Jadi tidak boleh digerai, harus diikat ya. Kemudian hari Jumat sama, rambut juga dijalin, hanya saja yang membedakan adalah warna pita. Jadi untuk hari Jumat warna pitanya adalah coklat. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan poni di bawah alis. Nah, bila melebihi alis wajib dijepit dengan menggunakan jepit berwarna gelap. Kemudian pada saat purnama tilam rambut diikat rapi dan tidak digerai. Kemudian tidak memakai make up berlebihan. Nah, ini bagi yang putri biasanya ibu lihat ada banyak anak-anak yang sering menggunakan lipstick atau lip gloss atau lip balm dan sejenisnya. Jadi itu sangat tidak diperbolehkan, apalagi menggunakan pensil alis, kemudian memakai eyeshadow atau memakai blush on yang secara berlebihan. Cukup kalian datang ke sekolah dengan memakai bedak bagi yang perempuan. Tidak diperkenankan untuk menggunakan make up yang lain, jenis-jenis make up yang lain. Kemudian untuk kuku ya, jadi baik putra maupun putri tidak diperkenankan untuk memelihara kuku. Jadi selain tidak memelihara kuku, kemudian untuk yang putri tidak diperbolehkan untuk mengecat warna kuku ya, jadi tidak boleh pakai kutek. Kemudian memakai aksesoris, misal pakai perhiasan, memakai kalung, memakai cincin, memakai gelang. Nah, jadi aksesoris yang diperbolehkan untuk yang perempuan hanya anting atau sumpel. Kemudian wajib juga yang perempuan menggunakan jam tangan dengan detik. Nah, ini sepatu. Sepatu yang digunakan di sini ada dua. Yang pertama adalah sepatu pantofel, yang kedua adalah sepatu hitam dengan menggunakan tali. Untuk sepatu pantofel untuk jurusan perawat dan farmasi itu adalah warnanya putih, sedangkan untuk jurusan perhotelan warna sepatunya adalah hitam. Kemudian tas, semua siswa wajib membawa tas, jangan sampai ada yang ke sekolah tidak membawa tas, bukunya dilipat taruh di kantong. Jadi semua wajib membawa tas, kemudian tas dalam keadaan bersih, tidak dicoret-coret. Kemudian untuk ketentuan pakaiannya, secara umum model pakaian sesuai dengan ketentuan sekolah, baju siswa lengkap dengan atribut sekolah, ikat pinggang warna hitam itu wajib digunakan, lebar maksimum 3 cm, kemudian baju dimasukkan dengan rapi, sabuk terlihat, tidak berkaos oblong, kemudian menggunakan topi sekolah, menggunakan dasi sekolah, menggunakan jas yang sudah ditentukan. Ini biasanya digunakan pada saat hari Senin. Nah, ini yang terakhir akan kita bahas tentang jenis-jenis pelanggaran dan pembinaan yang ada di SMK Negeri 4 Negara. Jadi yang perlu kalian tahu, pertama, pelanggaran ada 3, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk pelanggaran ringan, jadi jenis pelanggarannya apa saja? Nah, bisa kalian lihat di sini. Yang pertama itu ada terlambat masuk kelas, kemudian tatanan rambut di luar ketentuan, pakaian tidak sesuai ketentuan, menggunakan laptop di luar ketentuan, menggunakan aksesoris berlebihan, menggunakan cat rambut dan kuku, beristirahat di area parkir, menggunakan make up berlebihan, melakukan coret-coret bangku, meja seperti yang Ibu sebutkan tadi, kemudian tidak masuk sekolah tanpa keterangan, tidak menggunakan atribut sekolah,
membuang sampah sembarangan dan tidak membawa botol minum. Nah, itu merupakan jenis-jenis pelanggaran ringan yang pembinaannya meliputi 3 tahap. Ya, 3 tahap ya, ada 3 tahap dan 1 tahap akhir ya, yang biasa kita sebut dengan pembinaan tingkat 4. Jadi pembinaan tingkat pertama, jadi ketika kalian melakukan pelanggaran, nanti kalian akan mendapatkan teguran lisan dan dicatat di dalam buku pembinaan siswa. Kemudian pembinaan tingkat 2 itu jika pelanggaran dilakukan 2 kali. Nah, nantinya setelah kalian melakukan pelanggaran itu sebanyak 2 kali, kalian yang pertama itu akan dicatat di buku pembinaan siswa. Kemudian kalian diminta untuk mengerjakan pekerjaan sosial di sekolah, misalnya membersihkan ruangan, membersihkan halaman, membersihkan kamar mandi, atau mungkin disuruh lari mengelilingi lapangan sekolah dan lain sebagainya. Dan kemudian ada juga penyitaan terhadap barang dan pakaian, misalnya yang tidak sesuai menggunakan atribut, itu akan disita atributnya. Kemudian yang ketiga ada perbaikan penampilan langsung kalau misalnya kalian melanggar penampilan. Nah, itu pembinaan tingkat 2. Kemudian pembinaan tingkat 3, jika kalian sudah 3 kali melakukan pelanggaran tersebut, maka nantinya kami akan melakukan yang pertama ada kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah terhadap orang tua ini dilakukan apabila ternyata anak tersebut misalnya tidak hadir selama 3 hari, maka kita akan melakukan kunjungan rumah. Nah, bagi anak-anak yang melanggar, kita akan berikan surat panggilan terhadap orang tua untuk hadir ke sekolah menemui kami di BK. Nah, pelanggaran yang terakhir, pembinaan yang terakhir adalah pembinaan tingkat 4. Jadi apabila pembinaan ketiga tidak berhasil, kemudian kalian mengulangi pelanggaran itu lagi, nah selanjutnya akan diadakan dengan tindakan skorsing. Nah, jadi skorsing kita di sini, skorsing itu ada 2. Yang pertama, skorsing pertama itu adalah 3 hari, yang kedua adalah skorsing 6 hari. Skorsing 3 hari itu dilakukan bukan kalian libur di rumah, tetapi kalian tetap masuk ke sekolah dan kalian melaksanakan semua pekerjaan sekolah, dari membersihkan halaman, membersihkan kamar mandi, membersihkan ruang-ruang dari pagi ketika teman-teman masuk, kemudian kalian istirahat, tetap bisa istirahat. Ketika bel mulai kembali, kalian memulai pekerjaan kalian lagi sampai jam terakhir. Pada saat teman-teman kalian pulang sekolah, itu kalian laksanakan selama 3 hari. Kalau ternyata setelah 3 hari ternyata kalian tetap masih melanggar yang sama atau yang berbeda, maka skorsing kedua adalah skorsing 6 hari. Atau kalau sekarang karena kita sudah 5 hari sekolah, jadi kita anggap itu istilahnya adalah skorsing 1 minggu, yaitu yang terdiri dari 5 hari sekolah. Nah, jadi skorsingnya selama 5 hari. Dan kalau ternyata setelah skorsing kedua kalian tidak bisa merubah sikap, maka selanjutnya adalah pemanggilan orang tua untuk pengembalian siswa ke orang tua. Nah, itu artinya kalian sudah diberhentikan dari sekolah ini karena sudah tidak bisa dibimbing dan dibina lagi. Kemudian pelanggaran selanjutnya ada pelanggaran sedang. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini salah satu contoh pelanggaran sedang ya. Mungkin yang dulu di SMP pernah seperti ini, nah sekarang di SMK sudah tidak boleh lagi. Jadi karena pelanggaran sedang di SMK itu jenis-jenisnya adalah pulang mendahului jam sekolah atau bolos, kemudian parkir kendaraan di luar lingkungan sekolah, mengganggu pelajaran di kelas lain, merusak menulis pakaian sekolah, menggunakan sekolah untuk kegiatan di luar kepentingan, kemudian mengakses situs terlarang melalui HP. Nah, itu termasuk pelanggaran sedang. Apa saja pembinaannya? Jadi yang pembinaan yang pertama, pembinaan tingkat 1 itu ada teguran lisan dan pembinaan. Kemudian yang kedua melakukan kerja sosial, yang ketiga memindahkan kendaraan. Itu untuk pelanggaran sedang. Kemudian yang keempat ada lari di halaman sekolah. Itu untuk pembinaan yang tingkat pertama. Pembinaan tingkat kedua jika dilakukan 2 kali, dilanjutkan dengan kunjungan rumah dan pemanggilan orang tua, sama. Kemudian yang ketiga, pembinaan tingkat 3, jika pelanggaran dilakukan 3 kali, ini kalau di pelanggaran ringan kita masih memanggil orang tua. Ya, bedanya kalau di pelanggaran sedang, kalau sudah dilakukan 3 kali, langsung dengan tindakan skorsing seperti yang Bu jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir ada pelanggaran berat. Nah, pelanggaran berat di sini ya, contohnya bisa kalian lihat. Yang pertama ada merokok. Jadi merokok itu merupakan pelanggaran berat. Kemudian membawa dan menggunakan alat atau media porno, membawa menggunakan miras dan narkoba, kemudian melakukan tindakan asusila,
melakukan penipuan atau pencurian di sekolah, kemudian melakukan pengerusakan terhadap inventaris sekolah, memakai tato, melakukan penghinaan terhadap guru, staf tata usaha dan warga sekolah, kemudian melakukan perkelahian tawuran di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, misalnya bertengkar antar kelas. Jadi ini yang merupakan tergolong dalam pelanggaran berat. Kemudian bagaimana pembinaannya? Jadi pembinaan tingkat 1 itu yang pertama adalah memperbaiki atau mengganti fasilitas yang rusak. Itu kalau kalian merusak fasilitas. Kemudian menyita barang bukti untuk diamankan sekolah. Jadi kalau ada yang merokok, kemudian menggunakan miras, menggunakan narkoba dan lain sebagainya, itu barang bukti akan kita sita. Kemudian langsung, karena ini pelanggaran berat, jadi langsung kita lakukan pemanggilan orang tua. Ya, setelah melakukan pemanggilan orang tua, langsung dilanjutkan dengan tindakan skorsing. Jadi karena pelanggaran berat, jadi tahap pertama adalah tindakan skorsing. Skorsing yang akan kita lakukan sama seperti yang lain. Jadi ada 2 tahap skorsing. Kemudian yang pembinaan tingkat kedua, jadi khusus untuk di pelanggaran berat hanya ada 2 tingkat pembinaan. Setelah pembinaan tingkat pertama, kemudian pembinaan tingkat kedua. Nah, pembinaan tingkat kedua ini apabila ternyata anak tersebut memang tidak bisa merubah sikap dan tetap mengulangi lagi. Jadi yang kita lakukan adalah melanjutkan proses pembinaan ke penegak hukum jika memang diperlukan. Dan yang kedua biasanya dikembalikan kepada orang tua. Nah, kalau sudah dikembalikan orang tua, itu tandanya kalian sudah diberhentikan sebagai siswa SMK Negeri 4 Negara. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang tata tertib yang harus kalian tahu dan wajib kalian ikuti selama menjadi siswa di SMK Negeri 4 Negara. Kemudian untuk selanjutnya, supaya kalian lebih memahami apa yang Ibu sampaikan, nanti kalian akan diberikan video selanjutnya tentang bagaimana cara penggunaan pakaian, model pakaian, dan ketentuan lain-lain yang harus kalian ikuti selama kalian menjadi siswa di SMK Negeri 4 Negara. Terima kasih atas perhatian kalian. Jadi cukup sekian yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kalian bisa menjadi siswa yang sukses dan berhasil selama di SMK Negeri 4 Negara. Untuk itu Ibu akhiri dengan ucapan selamat pagi. Terima kasih.